Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Haris dengan NIM C1C019098 dari kelas R10 jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari Universitas Jambi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu teori komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada di dalam lingkungan umum. Sistem ini mungkin individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Informasi secara umum didefinisikan sebagai bermotif atau energi yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan sistem berinteraksi. Menurut Gibson, pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing disebut dengan human communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model komunikasi. Model adalah penyajian abstrak dari beberapa aspek teori dan sistem klarifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta mengkategorikan bagian yang potensial menjadi relevan dari suatu proses. Model-model tersebut membantu menetapkan batasan terhadap pertanyaan, apa saja yang menjadi bagian dari komunikasi, dan memberikan struktur bagi komponen-komponen dari proses tersebut. Adapun model-model komunikasi itu terdiri dari 5 model. Kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama yaitu model Lasswell. Model ini sangat sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan menyajikan informasi keuangan yang pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal dan eksternal dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi. Model yang kedua yaitu model Shannon-Weaver. Model ini mengembangkan model matematis dari komunikasi yang digambarkan. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Lasswell, karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Shannon dan Weaver juga menambahkan gangguan ke dalam proses komunikasi. Gangguan adalah stimulus yang memberikan kontribusi terhadap distorsi dari proses transfer informasi. Hal tersebut dapat mengarah pada hancurnya komunikasi. Model yang ketiga yaitu model SCMR, Berlow. Model komunikasi sumber, pesan, saluran, dan penerima yang diajukan oleh David Berlow yang disajikan mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap dalam proses dari faktor-faktor tersebut beroperasi. Model yang keempat yaitu model Wesley dan McLean.
Mereka mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi sebagaimana yang ditampilkan. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting yang menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Model yang terakhir yaitu model pemusatan komunikasi. Rogers dan Kincaid telah mengkritik model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi yang meliputi yang pertama, suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linier dan bukan proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan. Yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukan pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi. Yang ketiga, kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks di mana objek tersebut berada. Yang keempat, kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Yang kelima, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukan pemahaman. Yang keenam, kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak psikologi dari komunikasi terhadap individu yang terpisah. Dan yang ketujuh, suatu keyakinan dalam hubungan sebab akibat mekanistik satu arah dan bukan hubungan sebab akibat dua arah yang merupakan karakteristik dari sistem informasi manusia yang pada dasarnya bersifat sibernetik. Berikutnya kita akan membahas variabel yang berpengaruh pada komunikasi informasi, yaitu sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi informasi. Yang pertama, kredibilitas sumber, dan yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi, misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain, serta kesamaan kognitif, misalnya kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Berikutnya, saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang pertama yaitu panca indera yang dipengaruhi, yang kedua peluang untuk umpan balik, yang ketiga besarnya kendali penerima, yang keempat jenis pengodean pesan, yang kelima kekuatan multiplikatif, dan yang keenam pelestarian pesan. Berikutnya kita akan membahas masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Nah, ada 4 masalah dalam komunikasi, yaitu yang pertama, mengapa pria dan wanita sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, apakah implikasi dari gerakan yang secara politis benar terhadap komunikasi organisasi. Yang ketiga, bagaimana individu dapat memperbaiki komunikasi lintas budaya mereka. Dan yang terakhir, bagaimana elektronik mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain dalam organisasi. Nah, baiklah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi informasi akuntansi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.